Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah Nahdliyin rahimahullah. Semoga Allah mengijabah hajat kita semuanya. Amin. Berikan semoga Allah kabul hajatnya punya gedung sekretariat yang ada personality, kedudukan dakwah ibadah sosial dan spiritual. Allah ijabah hajat saudara kita Bapak Haji Misbahul Huda. Semoga bisa eksis menjadi anggota kita ikut anggota 2024. Juga juga yang lainnya, di atasnya Pak Edi dan DPRD Provinsi dan DPRI dan DPD RI. Demikian juga kita mohon pada Allah, semoga Allah mengijabah hajat kita semuanya, baik yang sudah kita ungkapkan, kita zahirkan maupun yang masih ada terpendam dalam hati kita semuanya. Dan Allah sehatkan doa batin kita termasuk kantong kita semuanya. Amin. Allahumma. Jamaah Nahdliyin rahimahullah, sebagaimana dalam undangan ada rangkaian kegiatan adalah Maulidul Hasanah Bil Qasri. Kemarin kita pakai istilah tausiah, ada yang merasa lebih pas lagi namanya Maulidul Hasanah, begitu kan? Sebenarnya sama, kurang lebih. Kalau Maulidul Hasanah itu kan nasihat yang baik. Bil Qasri dengan pendek. Pendeknya itu sekitar 5 menit, 7 menit, 10 menit dan seterusnya. Sebagaimana kita melanjutkan yang kemarin dalam sebuah ayat dalam surah Al-Maidah ayat 35, Allah memerintahkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu bertakwalah kepada Allah. Wajahidu dan sungguh-sungguhlah fisabilihi di jalannya Allah.
Sebelumnya Allah beritakan juga wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Wasilah apa saja? Wasilah itu adalah jalan untuk terkabulnya hajat kita. Jadi lengkapnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dalam hal ini wasilah bisa menjadi kabulnya sebuah doa dengan istiqomahnya kita. Apa yang bisa kita jadikan andalan untuk menghadap Allah? Itu ada sekian rangkaian ibadah dalam hidup kita. Ada yang mungkin sholat 5 waktu tidak pernah berhenti dari berjamaah. Di awal waktu kemudian berjamaah. Bisa menjadi wasilah karena kita berjuang untuk terus istiqomah. Ada yang dengan cara bersedekah. Di setiap malam Jumat atau hari Jumat kita bersedekah terus. Itu juga bisa menjadi wasilah. Atau setiap hari berselawat paling tidak 300 kali. Itu menjadi wasilah. Atau datang ke zawiyah untuk online terus. Ada yang dengan berzikir, ada yang dengan berkhidmah. Berkhidmah itu diantaranya melayani jamaah, melayani umat Rasulullah. Ada diantaranya dengan membuka pintu lebih awal, menggelar karpet, menyiapkan meja dan lain-lain. Ini menjadi wasilah. Ini bukan berarti pekerjaan rendahan, bukan. Yang membuat nyaman itulah setiap kita yang duduk itu ada kontribusinya bagi mereka yang gelar karpet. Ada yang menyiapkan kopi sehingga buat nyaman, enak. Kopi habis, ada yang memberitahu untuk dibelikan atau malah membelikan sendiri menjadi wasilah. Airnya habis, tengok-tengok ada yang membelikan, ya didedeli itu gelas-gelas dan kumpul satu carat dibungkus menjadi wasilah. Wasilah ini sudah ada kisahnya dalam sebuah hadis. Hadis ini bukan berarti bukan kisah Israiliyat, tapi memang realistis. Zaman Rasulullah ada 3 orang sahabat yang terjebak dalam sebuah gua. Cerita ini sangat populer. Apabila ada di antara kita yang sudah mengerti, mohon keikhlasannya untuk bersabar mendengarkan. Bagi yang belum, ya semoga tambah ilmu dan ada manfaatnya. Jadi 3 orang sahabat itu ketika di kegelapan malam dalam kondisi hujan, dalam kondisi cuaca tidak bagus macam tadi malam, dari jam 12 sampai subuh, Masya Allah, luar biasa ya, terjebak dalam sebuah gua. Masuk dalam gua, tiba-tiba karena kekuatan angin gelundung itu waktu sebesar kerbau, nutup pintu, udah gelap gulita, bingung. Coba didorong-dorong tak mempan, tak bisa terbuka sama sekali. Wah, dalam batin kan mati aku bertiga gitu kan, pelan-pelan mati. Tapi kemudian Allah menurunkan ilham dalam dirinya berwasilah. Wasilahnya masing-masing berembuk. Mari kita memohon pada Allah dengan menyampaikan apa yang pernah kita perbuat yang terbaik dalam hidup kita. Satu persatu dia ingat-ingat 3 orang. Masing-masing mempunyai amalan yang dalam pandangan dia baik, dan kalaulah yang diterima oleh Allah maka mohon menjadi dikabulnya doa, dibukalah pintu gua ini dari tertutupnya batu. Yang pertama, ini adalah seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya saat sakit, mungkin kalau sekarang namanya stroke ya, tidak bisa ngapa-ngapain, hanya tergeletak di tempat tidur. Merawatnya, buang kotorannya, membersihkannya, memandikannya, menyiapkan makanan, minuman, susu, bahkan setiap malam tak pernah tidur, selalu di sampingnya terus, dan menjaga susu sapi ini dihangatkan terus, sehingga di saat mamanya, ibunya, uminya bangun bisa diminumkan, meskipun sendok 2 sendok tapi terasa hangat dan segar, terus sampai Allah menjemput ajalnya. Maka disampaikanlah pada Allah, ya Allah, bila apa yang kami perbuat selama bertahun-tahun merawat ibuku, Engkau terima amal kami, amal saya, maka hamba memohon padamu ya Allah, Engkau bukakan tertutupnya pintu gua ini dari bongkahan batu yang sangat besar itu. Amin, amin ya rabbal alamin. 3 kali sebut, batu itu terbuka.
sehingga dalam bahasa Nikardila seberkas cahaya terang, ya, masuk ke dalam gua. Tapi belum bisa keluar, masih nampak sudah ada, dan nampak cahaya terang keluar. Belum bisa. Ya. Tangan baru bisa keluar, tapi belum bisa keluar. Kemudian orang yang kedua dipersilakan untuk mohon pada Allah dengan wasilah amalnya yang dia berbuat. Dia ingat-ingat apa yang pernah saya berbuat selama hidup saya. Ternyata ini adalah seorang peternak. Seorang peternak yang cukup sukses. Dan ketika itu mempunyai seorang karyawan. Salah satu karyawan ini pamitan balik. Pamitan balik karena ibunya sakit keras. Dia tidak merawat ibunya. Belum sempat minta upah. Belum sempat minta gaji. Kemudian sang juragan ini, di saat dia pulang, kemudian menyisihkan upahnya diganti seekor atau 2 ekor domba. Disisihkan, ini adalah miliknya si fulan sebagai upahnya selama kerja. 2 ekor domba, katakanlah semacam itu. Terus seiring dengan perjalanan waktu 1 bulan, 2 bulan, sampai tahunan, kok nggak datang-datang. Mungkin ibunya sakitnya belum sembuh. Ternyata kambing ini beranak, Bu. Dari 2 ekor jantan betina tambah 2 ekor anaknya, sehingga dari 2 menjadi 4. Kemudian tahun berikutnya beranak lagi, 2 lagi, dari 4 jadi 6, dan anaknya beranak lagi masing-masing 2-2. Terus, tapi diingat, dicatat dan dipisahkan. Tiba waktunya berapa tahun dia balik kepada juragannya ini. Mohon maaf Tuan, saya baru bisa datang. Perkenankanlah saya untuk mengambil upah selama saya bekerja di tempat engkau. Oh iya, sudah saya siapkan sejak ke pulang. Mana Pak saya, Tuan? Itu di sebelah sana. Yang mana Tuan? Itu kambing itu, rombongan itu milik kamu. Janganlah main-main Tuan. Saya hanya berapa saja untuk pantas-pantasnya. Tidak, itu milik kamu semuanya. Jadi segerombolan kambing itu yang bertebaran di situ tempat itu menjadi miliknya sang penggembala. Jadi upahnya di situ. Kemudian dengan wasilah ini, keikhlasannya mengambil upahnya dan berkembang ternaknya. Mohon pada Allah, ya Allah, kalau amal yang saya perbuat ini ku anggap baik dan ku terima, kabulkanlah hajat saya ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Bukakanlah pintu gua ini dari terhalangnya bongkahan batu yang cukup besar sehingga saya bisa keluar. Alhamdulillah, semakin lebar. Jadi bukan lagi seberkas cahaya terang, tapi sudah mulai cahaya bisa masuk, angin bisa masuk. Tapi belum bisa keluar. Dicoba pakai kepala, masih muntuk-muntuk, nggak muntuk-muntuk ya, ujungnya kepala saja, belum bisa keluar. Tinggal yang terakhir. Ini masih muda tapi dia bingung dia apa amal ibadah saya. Sholat kadang jamaah kadang tidak, bingung. Dia teringat, oh iya, ada sesuatu perbuatan yang dianggap baik. Seorang pemuda yang kaya, seorang pengusaha, ya. Katakanlah macam Mas Gopar gitu ya, pengusaha catering gitu. Pak Yeno pengusaha tebu, sukses. Mempunyai saudara, saudaranya itu miskin. Miskin itu bahasa halusnya kiri gitu ya. Miskin, ya Allah. Tiba musim paceklik, dia bingung mencari hidup, sekedar hidup aja. Kemudian diperintahkan ayahnya, dia punya beberapa anak, ada salah satunya anaknya ini yang perempuan diminta untuk datang ke tempatnya saudaranya itu. Datanglah ke sana, mintalah kepada saudara kita yang ada di sebuah tempat di sana tempatnya. Datanglah untuk pinjam duit sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita beberapa waktu. Datanglah seorang gadis ini menemui seorang pemuda. Pemuda ini belum menikah juga, Bu, tapi kaya. Dia bilang, mohon atas perintah ayah berkenan, wahai saudaraku, engkau berkenan meminjami uang untuk kebutuhan kami sehari-hari. Ada banyak, berapa yang kamu butuhkan ada, dia bisa. Tapi ada syaratnya. Engkau harus mau apa yang aku mau. Apa maksudnya? Terhadap dirimu.
bahaya ini kan. Ini Mas Gopal, aku harus mau apa yang aku mau terhadap diri. Tafsirkan sendiri bahasanya. Dia takut, ya Allah. Syaratnya ini cukup berat, enak tapi berat, gitu kan? Ya, gitu kira-kira. Tidak mau. Kalau tidak mau ya dadah. Dari lagi Pak. Cobalah bilang minta lagi pada saudara, barangkali alurkan pintu hatinya. Datang lagi yang berikutnya minta. Pada akhirnya dia menyerah wanita ini. Akhirnya apa yang dia mau dipersilahkan, ya kan? Dia senang hati, mintanya berapa dikasih, seperti itu. Tapi tiba waktunya, pada saatnya untuk menggapai apa yang dia diinginkan, terucaplah di lisan perempuan ini. Laki-laki mengucap, engkau sekarang di bawah kekuasaanku. Kata laki-lakinya, kata yang perempuan, wahai saudaraku, engkau bisa menguasai fisikku, tapi engkau tidak bisa menguasai hatiku. Takutlah pada Allah. Dia kaget, tersentak, kemudian dia minta maaf. Tidak jadi melakukan perbuatan itu dan apa yang dihajatnya dipenuhi. Memohon pada Allah, ya Allah, bila apa yang aku perbuat itu baik dalam pandangan Engkau, ya Allah, kabulkanlah hajat kami, doa kami. Bukakanlah tertutupnya pintu gua dari bongkahan batu. Diucapkan 3 kali, amin, amin, ya Rabbal. Terbukalah pintu gua tersebut, sehingga cahaya terang kuat, kemudian kepala dicoba bisa keluar. Akhirnya bisa selamat keluar dari terperangkapnya gua. Dengan wasilah apa tadi Bapak Ibu? Wasilahnya apa? Amal-amal perbuatan yang baik yang diterima. Maksudnya apa? Agar kita itu juga membuat satu amalan-amalan ibadah. Jangan sepelekan sekecil apapun perbuatan baik. Insya Allah itu Allah tidak akan melupakan mencatatnya. Dan juga jangan sepelekan perbuatan negatif, karena Allah akan mencatatnya. Perbuatan negatif yang kita sepelekan, anggap biasa saja, itu lama-lama menjadi dosa besar. Bisa diganjalan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Sekecil apapun perbuatan kita telaten. Ya, mau berbagi kamarnya nggak ada minum diambilkan, misalkan kan itu perbuatan baik. Atau yang lainnya lagi apa-apa, ya Allah sang sedekah kalau tidak ada. Mau adanya 5 ekor ikan, bisa bawa ke Zawiya dan bermanfaat. Ternyata ada juga yang membutuhkan, insya Allah. Pokoknya lateni saja. Ini menjadi wasilah, perbuatan baik kita dan terakumulasi nanti pada akhirnya. Apa saja, ini perintah Rasulullah, jangan menyampaikan suatu perbuatan buruk dan jangan menyampaikan perbuatan baik. Lakukanlah dengan penuh keikhlasan. Insya Allah semuanya akan membawa kebaikan dan menjadi wasilah bagi kita untuk menggapai apa yang kita harapkan. Memang seakan-akan sekarang ini jauh sekali kita punya harapan dan cita-cita, ya Allah, sudah sekian waktu belum terjadi. Tapi tiba waktunya, sudah sampai Allah akan memberikannya. Kalaulah tidak di dunia, kepastian di akhirat Allah akan ngasih. Jadi untuk uni astajib lakum itu bukan omong kosong. Di dunia nggak dikasih, di akhirat Allah pasti ngasih. Bahkan dalam sebuah kisah itu ada penyesalan orang yang sudah di alam bariyah itu. Sudah di saat dia mendapatkan balasannya, ya Allah, ternyata engkau seperti ini berikan balasan. Kalau tahu begini, tak usah engkau kabulkan hajat saya di dunia, berikan di akhirat semua. Ya Bu ya, dunia ini semakin hari itu sebetulnya tidak semakin nikmat bagi kita. Halo, betul atau benar? Nikmatnya dunia itu kalau makanan tuh paling sekitar 5 cm di sini, betul? Mohon maaf, nikmatnya kita berhubungan dengan pasangan hidup kita paling nggak sampai 1 menit. Prosesnya aja yang panjang, setengah jam. Itu pun. Kadang-kadang malah yang lainnya itu yang lama, masya Allah, persoalan terus membelayuti pagi siang sore malam, tak anak, tak istri, banyak hal, ya. Tapi selama yang kuat sampai 1, 2, 3, dan 4. Saya tanya pernah itu, kok bisa banyak sekali, kenapa? Terangkan kawan ini. Gini Pak Asrori, saya terangkan ya. Tahu nggak? Istri itu doanya sangat luar biasa. Kekuatannya dahsyat. Iya, nambah.
Oke Pak Eko. Kita perhatikan betapa dasarnya seorang perempuan, dia cerita tokoh-tokoh kita. Ya. Tengok bagaimana SBY, Pak Harto, kokoh, tinggal mati istrinya kelepok-kelepok. Iya kan? Itulah benar. SBY juga sama. Dan seterusnya. Jadi gimana? Makanya dari itu, karena doanya istri baik, perbanyaklah istri. Kata kawan, tapi tidak harus. Itu tahu. Mohon maaf ibu-ibu itu canda aja. Jadi sebagai penutup seperti itu ya, artinya apa? Perbanyaklah berdoa. Jadi karena suami itu adalah surga bagi istri, sekecil apapun itu, seperti itu. Jadi begini logikanya, kita tuh wajib berbakti kepada seorang anak kepada orang tua. Tapi ketika sudah ibu bersuami, berbaktinya kepada suami. Dan terus bagaimana Pak Asrori untuk orang tua saya? Tanggung jawab suami, peduli terhadap orang tua. Jadi istri yang sepenuhnya kepada suami, suami tanggung jawab pada orang tua maupun mertua. Seperti itu. Jadi ada jalurnya. Maka ketika ada seorang dalam sebuah rumah tangga dikasih kabar orang tuanya sakit, suaminya melarang jangan pergi sampai pada akhirnya meninggal dunia. Apa disampaikan oleh Rasulullah? Itu adalah surga baginya seorang yang sukses mendidik putra putri, ya, itu. Jadi insya Allah menjadi rata surga. Maka apapun bentuknya itu menjadi bagian. Jadi surga bagi kita, surganya istri tetap pada suami. Bagaimana caranya? Monggo kita untuk bisa mengatur. Kalau ada yang merasa berbeda dengan keinginan kita, katakanlah itu adalah media untuk perjuangan ibu sebagai seorang ustazah. Demikian juga sebaliknya suami sebagai seorang ustaz bagi istrinya dan juga anak-anaknya. Jadi itu sudah diatur. Kalau memang sudah ada dalam siklus kehidupan, memang begitulah perputaran hidup ini. Kalaulah kita bisa untuk mengkondisikan diri kita, maka itu semuanya menjadi bagian dari ibadah, dan ibadah. Inilah nikmatnya hidup kita berjamaah, sehingga segala sesuatu bisa terlepas dari lilitan persoalan, entah karena suatu hal apa dan apa. Ini hikmahnya ketika kita berjamaah. Sepertinya saya itu sangat berharap sekali pada jamaah di Lailatul Istimewa itu hadir. Kenapa? Puncak pengetahuan itu saat Lailatul Istimewa, zikir dan pengetahuan. Jadi fatayat, muslimat, ansor, banser, ibnu, PPN semua banam-banam di Lailatul Istimewa. Itulah tempatnya kita untuk ngasah. Jadi kalau sekedar ada yang mohon maaf, kita punya grup di sana sini itu ya bagus, ya. Tapi itu bisa jadi kering hatinya kalau tidak mendapatkan ilmu. Kenapa? Tidak tertata niat. Nanti malah bisa jadi bukan menjadi ibadah, tapi menjadi suatu maksiat. Maksiat pertama apa? Mungkin di antara kita menganggap enteng meninggalkan sholat 5 waktu. Karena saya sering cermati dalam agenda walimatul apa sajalah, walimatul terutama. Waktunya sholat tidak sholat, ya Allah, ngakunya berhalangan dan itu tabel bohong, ya, atau takut nikah, itu menjadi nggak baik, ya, itu menjadi baik. Kemudian ketika mendapatkan amplop yang diterima tidak sesuai dengan bayangannya, di hati muncul perasaan yang tidak baik. Padahal itu sebetulnya itu adalah media dakwah, Bapak Ibu. Itu sudah diuji. Tiba waktunya akan lebih dari itu. Tidak apa-apa. Kita tuh dakwah bahkan sholawat. Nggak dapat itu nilainya berapa sih? Kalau cuma 50.000, saya bisa kasih 500.000 insya Allah. Bahkan dengan barokahnya saya sholawat, saya akan dibukakan oleh Allah mendapatkan rezeki lebih banyak. Kan begitu kira-kira kan? Tapi ini tidak akan didapatkan kalau kita tidak bersentuhan dengan para kiai, para ulama yang setiap waktu bisa jumpa dengan kita. Jadi kapan kita terasanya? Makanya ulama-ulama kita dari NU itu membuat suatu kelompok pertemuan namanya Lailatul Istimewa. Jadi malam pertemuan.
Ini juga tempat untuk berkomunikasi, bersosialisasi, saling mendoakan, saling mengenal ya. Semula saya tak kenal yang namanya katakanlah Ibu Siti yang ada di sini kan. Tapi dengan adanya dia kenal Bu Siti, masya Allah. Ternyata terbiasa ke Singapura. Saya sekalipun tak pernah ke Singapura. Kira-kira kan. Kita kenal dengan Pak Muhammad Bambang Suyitno, ternyata pengusaha tebu sehingga bisa tebu gratis. Jadi itu dengan barokahnya ini. Dan alhamdulillah saya itu sebetulnya tidak pernah mendapatkan sesuatu yang di luar sini. Bisa kenal ada yang namanya baju NU, ya Allah sudah datang, bisa berjamaah punya kawan, ada juga sedekah baju. Kalau yang nggak dapat ya sabar, begitu kan? Nah, insya Allah nanti akan saya waktu. Tapi itu tidak menjadi tujuan. Kebetulan aja. Jangan pikirannya ke situ tertipu kita. Jadi yang penting ini. Jadi materi-materi itu nanti kalau kita ikhlas itu akan datang dengan di saat kita di luar sadaran itu akan muncul. Kekuatan batin kita diuji oleh Allah. Itulah yang namanya istiqomah, di dalamnya itu membutuhkan suatu kekuatan batin. Alhamdulillah saya itu semestinya itu masuk rumah sakit, tapi dengan barokahnya doa bersama saya pikir kok ringan badan saya, ringan penyakit saudara saya, keluarga saya. Itu adalah bagian dari barokahnya berjamaah, silaturahmi, memperpanjang umur, memperbanyak rezeki dan seterusnya. Mari kita tetap istiqomah, ngajak kawan dan kawan ya Pak ya. Nah, Pak Bambang, Pak Cianto, Pak Jun, ya semoga kita semuanya bisa istiqomah di sini. Dan ibu-ibu yang lainnya. Kalau bisa ngajak kawan, ibu mendapat royalti. Jadi ada tangga diajak, yuk datang ke saya ke Jamiyah. Dapat royalti. Ketika dia zikir, sebenarnya kalau ngajak ngerumpi, ngajari ngerumpi, kok dosa ngerumpi. Berangkat dari perbuatan kita, dosa terus kita. Ngajak mabuk, kok turun-turun generasi mabuk terus masih itu, berangkat dari kelakuan kita itu mendapat tetesan dosa dan dosa terus. Makanya ketika kita meninggal, malaikat itu ada yang pernah bertanya, Pak Ustadz, kalau kita meninggal malaikat macam mana itu? Kan itu apa enggak? Tetap berada di posisi kita dengan mencatat. Masya Allah, saya dulu ngajak ke Zawiyah, jadi malaikat mencatat, oh ini hadiah untuk ibu ini, karena orang datang terus. Berangkat dari apa yang kita Demikian juga sebaliknya negatif. Ngajak mabuk, ngajak ke diskotik. Wasilahnya orang itu kita dalam bayang malaikat catat. Dia ke diskotik lagi, berbuat sesuatu yang nggak betul, dapat kiriman dosa. Tinggal pilih monggo. Akal pikiran kita mainkan mana yang terbaik untuk kita laksanakan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, akhirul kalam, mohon maaf. Tadi mintanya 7 menit, tapi sampai lebih dari 7 menit. Terima kasih atas keikhlasannya, semoga membawa kebaikan bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.